Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber netizen channel Pemuda Gaul Nusantara dan channel Paduan Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewilujengan, diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi petunjuk setiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit ataupun keluarga yang sakit, selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian netizen yang menghubungi kami, yang belajar amaliyah dan sudah kami salurkan ke majelis yang dekat dengan Anda, silakan datangi majelis itu, ikuti aturan main di sana. Pada dasarnya amaliyahnya sama, yaitu pada intinya kita belajar ibadah yang benar, baik secara syariat maupun hakikat, sesuai tuntunan yang sekarang ini berlaku di akhir zaman. Kemudian juga semoga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik serta nyata, dapat dibelanjakan dunia ini dan berkah sampai akhirat, dan dimudahkan semua ikhtiarnya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sekarang pemirsa netizen daripada channel kami sudah bisa melihat Mas Titi dan yang lain-lain. Alhamdulillah semua berjalan lancar, karena mereka kemarin ada tugas-tugas yang dilaksanakan di luar PG. Bagi yang paham ya akan tahu kemana tugasnya. Bagi netizen yang awal mungkin kemana tugasnya, wallahu alam. Sekarang sudah bisa membuat konten-konten lagi. Silakan netizen yang ngefans sama Mas Titis yang lain-lain hubungi, mungkin punya keluhan apa. Pemirsa, kali saya mohon izin untuk buat konten yang terjadi di luar Nusantara. Ramai diberitakan di media sosial sudah lama sebenarnya, yaitu sekarang ini banyak terjadi ketegangan antara negara-negara di luar Nusantara. Notabene negara-negara ini mereka menguasai teknologi militer, teknologi perang yang sangat canggih. Mereka menguasai mungkin senjata massal apapun lah yang selama ini menjadi andalan-andalan pamungkas, senjata-senjata pamungkas daripada negara-negara tersebut. Dan juga ada negara yang selama ini mengklaim sebagai negara paling demokratis, sebagai negara paling suci, negara paling benar, sehingga mereka ingin menguasai dunia agar dunia tunduk di bawah aturannya. Sekarang ini simak di media-media sosial itu. Kiranya kejadian-kejadian itu adakah sisi gaibnya? Mohon doakan, mudah-mudahan diberi kelancaran. Ada yang tahu dan mau datang ke sini dan bercerita apa hakikat terjadinya ketegangan, peperangan di negara-negara di luar Nusantara itu. Apakah ini murni politik? Apakah ini sesuatu kejadian awal yang akan terjadi di kemudiannya, ataukah ini pertanda hancurnya negara-negara yang selama ini mengklaim dirinya sebagai penguasa dunia? Kali ini saya masih ditemani oleh mediator saya, Pak Sulyono. Nah, kita rokok ya. Assalamualaikum Mas Sulyono. Waalaikumsalam. Ya Pak Sulyono. Sehat alhamdulillah. Suaranya bagus suaranya ya Mas ya. Pemirsa alhamdulillah. Begitulah kira-kira. Ya. Ini sebelum saya masuk konten, ini banyak mau ganggu, tolong yang mau ganggu tarik ke tubuh sampean, silakan. Ya. Tarik sendiri Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Tarik sampai sendiri masuk tubuh. Maksudnya apa gitu loh? Kamu tahu saja. Bisa bicara bahasa Indonesia, energi dan jasad yang kau masuki. Agar kau buka matamu di sini. Ada siapa di sini? Sehingga kamu tidak macam-macam dengan saya. Buka matanya. Ya, banyak malaikat di sini. Yang di foto itu terpancar kamu Allah. Yo. Berani silau sekali. Berani? Tidak berani. Ayo, saya siapa itu?
Saya beliau, Siapa beliau siapa? sang penguasa di alam gaib. Kamu Termasuk kamu tahu itu? saya tahu itu kan termasuk junjungan saya juga. Oh, makanya nggak usah neko-neko. Kau pegang apa juga? Senjata ini. Senjata apa? Tombak. Untuk apa tombak itu? Ya Mas Siaga, kalau kamu macam-macam ya saya. Aku udah macam-macam tinggal ngomong aja. Mau tak sebutkan jadi apa tombakmu? Nggak percaya? Ya tidak usah, saya tahu. Lah ya makanya itu, taruh. Ya, semua ucapanmu itu nyata di alam gaib. Taruh dulu. Sudah, Kamu golongan apa? saya iblis. Iblis? Ya, Asli iblis? asli. Aku sering kadang masih tanya, asli iblis? Kamu bilang asli. Emangnya asli yang palsu ada? Ada. Cepat sebutkan. Iblis-iblis KW itu ada banyak sekali. Termasuk KW. anak buah saya. Nah, terus? Iblis-iblis yang wujudnya manusia juga ada. Iblis manusia juga ada? Ada. Oh, yang ngomong kamu lo ya? Ya. Bukan saya. Ya. Lah kamu sendiri iblis apa? Saya asli dari api langsung. Oh, dari api, dari sistem dari api. Ya. Karena manusia taunya kan iblis dari api neraka, taunya kan gitu. Tidak semuanya dari api. Ada yang bentuk manusia juga. Ada yang bentuk manusia, Ah. ada yang bentuk dari jin juga ada. Oh. Bisa. Ini yang menarik. Jin dari iblis bisa. Masa manusia dari iblis bisa, manusia dari iblis? Bisa karena semua persifatannya adalah sifat saya. Oh. Bentuknya memang manusia, Hah? tapi sifatnya itu sifat saya. Itu ada ya? Ada banyak sekali. Saya nggak tahu loh. Maaf, secara umur manusia berapa umur sampean? Saya sudah lama. Ya udah lama kan ada jenjang. Kalau maksudnya ada Ya. detik, menit, jam, apa? Kalau kamu Saya 8.000 tahun. 8.000 Sudah lama. tahun, 8.000 tahun langsung Sudah dari melanglang buana di seluruh jagat raya ini. Oh gitu. Ya maaf saya ganggu lah. Kan ada apa-apa, saya ingin tahu. Kok berat sekali tubuh saya tadi itu ketika mau bilang bikin konten kok berat sekali itu. Kok masa saya bisa ini sekarang agak ringan tubuh saya. Ada apa tubuh saya berat saya itu? Saya tidak suka kalau kamu mau mengusik-usik urusan saya. Kok musik gimana sih? Ya, termasuk yang kamu ingin bicarakan itu kan rencana saya. Loh. Tugas saya di akhir zaman ini. Oh gitu. Ya tugas kamu seperti itu. Ngomong-ngomong, ini terima kasih kedatangannya. Aku kan cuma mau jago ngobrol sini aja. Kamu kok terganggu. Ya, saya kan waspada. Namanya sesuatu yang tidak terjadi, saya juga waspada sebagai gaib. Kamu kan bisa menyakiti saya di alam gaib. Mana bisa loh? Bisa, kamu tinggal doa saja, saya kelimpungan nanti. Apa sih itu kamu kan tidak? Ya, Iya, semua satu tugas masing-masing kan. ya, Saya bisa apa, bisa apa? Kalau aku hanya berdoa saja pada Allah kan. ya karena doamu itulah Iya, diijabah. Saya tidak bisa apa-apa. karena yang bisa menyelamatkan manusia dari gangguan golongan Anda itu hanya Allah. Ya memang Allah. Kamu tahu itu kan? Saya mengetahui. Nah, kalau aku minta tolong sama Allah, saya salah. Ya tidak salah. Karena Lah, iya, kamu Pak. hanya berdoa. Lah kamu mau ngancam saya bersenjata itu untuk apa itu? Saya yang berjaga-jaga. Seperti saja kamu bertugas juga berjaga-jaga. Udah biasa saja santai. Ya. Allahu ngono ya. Mau merokok? Ya mau punya sendiri saya. Ambil. Nah, sebelum kita masuk ke itu pemirsa, ternyata kalau konten itu banyak yang ganggu. Makanya kok sekarang ringan. Ibu saya alhamdulillah. Bagaimana tadi ceritanya kamu datang ke sini jauh-jauh dari sana itu? Dari tadi saya sudah mau mengganggu di area sini, termasuk membuat pusing anak ini. Ya. Ini gerimis anak buahmu juga? Kan Apa? waktunya memang. Mana ada? Ada buahmu tak bunuh loh anak buahmu loh. Silakan saja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Tidak apa-apa. Bagaimana ceritanya kok datang ke sini ganggu itu loh? Ya saya namanya gaib yang bersifat iblis ataupun fasik. Selalu tidak suka dengan sifat-sifat yang ingin meluruskan sesuatu yang memang harus terjadi. Memberikan informasi-informasi yang sebenarnya, meluruskan sesuatu yang sudah saya belokkan. Itu saya tidak suka. Apalagi kamu ingin mengusik-ngusik tentang sesuatu pekerjaan saya di akhir zaman ini. Ini kata-kata kamu nggak suka dengan yang mau meluruskan. Mas saya meluruskan apa? Saya nggak apa-apa, cuma ngomong aja kan saya. Kami itu meluruskan akidah Islamiyah, ketatanan yang sebenar-benarnya ibadah. Itulah yang saya tidak suka.
Ini yang kamu menuduhnya sembarangan. Saya meluruskan akidah yang meluruskan. Lu, saya itu bisa apa? Cuma ngobrol gini aja. Kan itu banyak orang yang kata-katanya pandai, alim-alim yang bisa ngaji akidah. Kan itu yang harus kamu musuhi, yang kamu ganggu, bukan saya. Ya, kamu memang benar, kamu tidak bisa apa-apa. Lah iya. Kamu hanya menyampaikan, tapi kan hidayah itu muncul dari apa yang kamu sampaikan. Loh, apakah nggak salah? Dia Allah yang beri loh. Ya tidak, itu tugas kamu. Tugas saya yang menghalangi, itu saja. Sama-sama dalam tugas masing-masing. Oh, jadi kalau orang dapat hidayah, ya Allah gitu ya? Iya, saya tidak menyalahkan. Tapi kan saya masih ada kesempatan untuk menggoda manusia. Ya ini yang menarik buat saya. Saya cuma ngobrol aja. Yang ada kan orang yang suka ahli-ahli kitab, baca-baca kitab kuning-kuning itu yang kamu ganggu harusnya dong. Wah, enggak perlu itu. Yang banyak jamaahnya. Hah? Itu yang mereka banggakan adalah kepintaran-kepintarannya. Tujuannya tidak. Tujuan mereka adalah untuk menumpuk ilmu sebanyak mungkin, sebanyak mereka makin mengetahui sebanyak-banyaknya. Dari buku-buku itu mereka kumpulkan menjadi satu untuk bisa disampaikan dalil, memberikan wejangan-wejangan agar dia dianggap ulama ataupun kiai. Tapi tujuannya kadang mereka lupakan. Itu kamu tahu ya? Ya saya tahu lah, saya kan mengamati dari ribuan tahun lalu. Oh, saya cuma ngobrol gini, direkam, disiarkan, aku cari dapat duit, itu aja saya kan? Ya, tapi kan efeknya sangat luas. Beda kalau kamu 1-2 orang, mungkin tidak akan berpengaruh ataupun saya ganggu. Oh, lah ini tadi kok bisa kamu mampir sini dari mana sih ceritanya, Mbak? Saya mendapat laporan dari anak buah saya. Kamu akan mengulik-ulik ataupun membuka rahasia-rahasia yang ingin saya rahasia-rahasia saya yang terjadi di seluruh dunia ini. Ya otomatis saya tidak terima. Loh, kenapa nggak terima? Ya, tidak terima. Dan manusia kan perlu tahu informasi kan? Ya tahu, tapi ya sewajarnya. Nah iya, itu kan masalahnya contohnya di nyatain dunia ini kan di luar sana kan banyak peperangan antar negara itu. Ya. Itu kan disiarkan di dunia sosial udah banyak dan orang tahu kan? Ya disiarkan, tapi kan hakikatnya mereka tidak tahu. Hakikatnya nggak tahu tuh. Motor kamu nyerang saya. Yang mereka tahu kan hanya kegonjang-ganjingan dunia ini, perang ya perang, bunuh membunuh. Tujuan mereka ya kekacauan dunia ini. Tapi nilai dibalik hakikatnya mereka tidak tahu apa tujuan dari semua itu terjadi. Oh, jadi gitu. Jadi karena gara itulah kamu tuh ganggu saya begitu. Ya aku terima kasih buat gangguannya. Berarti kan Anda perhatikan saya kan gitu, Mbah I. Ya, otomatis itu. Nah iya. Nah sekarang begini. Aku tidak ingin tanya pada sampean soal apa hakikat peperangan di sana itu. Mungkin ada yang lain yang mau bercerita kan? Nah, sekarang ketika kamu temu saya, ini ngomong-ngomong usia kamu 8.000 tahun sudah, langsung dari api. Apa dulu kamu pernah tinggal di surga kira-kira? Pernah. Oh, bersama dengan kisah Nabi Adam sama Jijil itu ya? Ya. Tapi tahu kamu ceritanya, tahu ya? Saya mengetahuinya. Nah sekarang aku tidak mau lah. Apa tugasmu di akhir zaman ini? Kamu kembali sana satu tugas kamu, ya kan? Kamu satu tugas kamu, aku sebagai manusia juga tak berusaha melakukan tugas saya sesuai batas saya, ya. Ini sebelum kamu kembali bertugas, ambil semua anak buahmu di sini. Biar enak. Alat saya bantu juga. Lancar mas? Rekaman lancar ya? Sini kembali. Nah, atau orang-orang yang pernah kau bantu dan ganggu saya, ambil jatahmu sekarang juga. Otomatis jatah saya itu banyak di luaran sana. Ya di sini di Nusantara nggak ada? Ada wakil-wakil kecil saja. Ambil. Ya juga ngoceh di meja-meja itu ya? Ya termasuk. Dia ambil lah. Ada dari bagian pasukan saya itu sudah ada waktunya nanti. Oh ya, dalam lagi ya. Sudah. Ya terima kasih jatahmu bahwa itu nanti terlupa nanti buat apa di sini. Ya terima kasih gua ya. Kamu ambil kembalikan juga. Ada nggak kamu ambil dari saya? Ada. Ke sana keluar terima kasih. Tugas malam. Wes ending. Hilang pusingnya. Hilang. Tadi pusing ya. Waduh. Mana aku lenger-lenger. Dikiran ya kalau bikin konten ya jangan tawa jangan pelongo tok. Ngefek loh itu, jangan tahu dia kalau tidak diambil sampai nanti. Cuka aku belongo atau belongo. Iya. Ya siap ada sampean ya. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah, hakikat peperangan-peperangan yang ada
di luar Nusantara sana ya Allah, antara manusia-manusia itu selain menguasai daripada teknologi. Saya mohon ya Allah, jika diizinkan datangkan web yang tahu dan mau bercerita. Jika tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk yang datang ke sini ya Allah. Saya mohon ya Allah, saya mohon makhluk gaib yang tahu hakikat peperangan di luar Nusantara sana yang diizinkan, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuhnya Pak Suliono, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu, langsung dilempar. Jadi yang masuk kebetulan Anda yang saya mohon hadir. Allah, energi bentuk sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Sallallahu ala Muhammad. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Wallah. Alhamdulillah. Anda golongan apa? Saya golongan cahaya. Cahaya. Kau bisa lihat gambar ini tangan saya? Bisa. Kacamatamu bakar, kalau kau bohong terbakar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Wajah siapa ini? Wajah beliau kekasih Allah. Subhanallah, maaf saya kurang sopan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sini. Sebelum saya dialog pada Anda, saya mohon yang ganggu dibersihkan tadi. Datang bersih ke sini kan? Ya, Nah, ini sisanya dibersihkan dulu. Semua. Silakan. Sedikit kecil saja. Jadi sisanya dibersihkan semua, biar lancar. alhamdulillah sudah. Terima kasih. Saya mau izin ngopi ngerokok ya Mas ya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Anda kan yang suguri ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Makin tambah sejuk saja suasana. Alhamdulillah. Gimana Mas? Tadi udah nguping dari kemarin ya? Ya. Maaf kan gantian bikin konten. Ngasih Mas satu. Ya. Memang harus begitu, berjuang bersama-sama. Bersama-sama. Bergantian. Ini Mas. Ini sekarang di luar Nusantara itu kan antara banyak manusia lah yang selama ini mereka menguasai teknologi perang yang tinggi, sekarang lagi berselisih lah. Ya. Memperperangan lah. Nah, sebelum saya masuk ke sana, mohon maaf, Anda ini sebelum masuk ke tubuh ini ada di mana dan secara spesifik tugas Anda apa? Kalau boleh sebutkan, silakan sebutkan. Kalau nggak boleh, jangan sebutkan. Silakan Mas, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yeah. Saya akan mencoba menjawab. Saya berada di atas, memantau seluruh dunia ini, tidak ada yang kelewatan. Jadi semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, baik kecil maupun besar, saya mengetahuinya. Alhamdulillah. Baik dari bencana maupun kekacauan yang ada di dunia ini, saya mengetahuinya. Dari tempat-tempat yang paling tersembunyi maupun tempat-tempat yang terbuka, saya mengetahuinya. Memang sekarang ini banyak terjadi kekacauan di antara bangsa dan antar manusia, dan juga bencana-bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak sekali, baik yang diketahui manusia maupun yang tidak diketahui manusia. Hanya sedikit saja yang diketahui manusia lewat media-media itu. Kadang ada di tempat itu malah ditutupi kejadian bencana ataupun kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, banyak yang ditutupi oleh manusia karena akan membuka rahasia-rahasia mereka dari kebusukan mereka, kesalahan mereka akan terbuka semuanya. Yang diketahui manusia itu hanya sekecil saja dari dunia atau dari kerusakan dunia ini, baik di Nusantara maupun di belahan dunia lain. Karena sifat manusia yang sangat rakus itulah, banyak kehancuran di mana-mana, perselisihan di mana-mana, karena ego mereka, karena nafsu-nafsu mereka yang tidak dapat dibendung ataupun tidak ada batasnya, seolah-olah mereka itu hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga ada niatan untuk menguasai seluruh dunia. Dari itulah muncul kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dunia ini yang
beranggapan merekalah pemegang kendali seluruh dunia. Maka tidak wajar jika ada suatu negara yang sangat miskin dan suatu negara yang terlihat kaya raya. Itu karena keegoisan mereka untuk mendikte negara-negara lain agar bisa dikuasai dengan aturan-aturan yang mereka buat, dengan tekanan-tekanan yang mereka buat. Jika tidak mengikuti aturan mereka, maka akan dihancurkan ataupun ditekan sampai sehancur-hancurnya. Itulah propaganda yang diberikan kepada seluruh dunia ini. Jika tidak taat aturan yang diberikan, maka akan dikucilkan dari dunia ini. Itu adalah salah satu kecil efek yang timbul di antara kekacauan yang ada di dunia ini. Kalaupun yang terjadi bencana-bencana ini adalah dari hasil maksiat-maksiat manusia yang sudah merajalela, karena mereka melupakan Tuhan mereka, melakukan kemaksiatan, dianggap biasa, dianggap wajar, sehingga mereka melupakan tentang ketuhanan. Mereka terlahir anggapannya adalah untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa melupakan akhirnya, tanpa melupakan kematian yang sebetulnya mengintip atau siap mengambil mereka kapan saja. Ya, memang sudah saatnya saat ini terjadi bencana-bencana ataupun banyak penyakit-penyakit yang melanda manusia. Memang sudah saatnya. Dari manusia-manusia sudah kelewatan batas, ataupun mereka-mereka yang bersekutu dengan golongan gaib fasik, sudah saatnya mereka untuk diambil jatah-jatahnya. Maka tidak heran jika ada banyak macam-macam penyakit yang dialami oleh manusia, dari penyakit yang sifatnya luar maupun yang penyakit dalam. Bahkan sifat-sifat penyakit yang sifatnya mental itu juga banyak sekali terjangkit di dunia ini, di masyarakat seluruh dunia ini. Mereka terjangkit dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu menghantui dirinya tentang kehidupan dunia ini yang tidak pasti. Ya, karena nafsu-nafsu mereka sudah terbungkus. Jika saya tidak kaya, maka saya tidak dihormati. Ataupun kalau saya tidak kaya, saya akan menjadi lemah dan tidak dihargai. Itu yang terlalu terbersit di otak manusia saat-saat ini, karena pengaruh hegemoni dunia yang selalu menuhankan kemewahan-kemewahan di atas dunia ini. Ya, kurang lebih begitu. Siap, nggih. Terima kasih, Mas. Dari apa yang sampai dari awal ke akhir panjang lebar, saya mau mengungkap, kalau salah kan Mas ya. Nah, alhamdulillah panjang lebar, karena memang tugas Anda selama ini adalah menguasai dalam keadaan dunia seutuhnya. Hanya bumi saja atau dunia yang lain juga, Mas? Tugas saya hanya bumi saja. Bumi saja, alhamdulillah. Aku kadang-kadang mohon maaf ini, saya ini nggak pantas kalau harus maaf ini dihadiri semacam Anda. Tapi apa boleh buat, kalau memang itu sudah kehendak Allah, saya juga berusaha menata hati. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan itu suatu kebenaran. Ya. Karena ini mau tahu saya di dunia manusia, Mas. Silahkan. Ya, mudah-mudahan dari ini banyak orang nonton paham kemana sih arah hidupnya manusia ini. Kalau dulu jelas golongan Anda mengatakan bahwa manusia ini aslinya bukan penduduk bumi, kan begitu? Ya. Aslinya penduduk surga. Di bumi ini hanya sekedar perjalanan saja, pulang ke surga, dan sudah ada manusia yang membimbing, kan gitu? Sudah. Nah, itu pun juga kenyataannya tidak semudah itu untuk memberi kepahaman seorang. Tapi kita hanya menyampaikan saja, kan gitu, Mas. Nah, termasuk kembali ke masalah ini. Nanti aku hanya panjang lebar Mas sampaikan adanya bencana alam ini. Saya hanya ingin tahu sisi gaib daripada peperangan cara manusia. Nah, bencana alam nanti mungkin yang jalan lagi nanti, insya Allah. Jadi dia mengatakan peperangan bentuk manusia, banyak bencana alam, bahkan serangan mental juga banyak. Tapi kali ini saya hanya ingin mau keterangan adanya peperangan itu, Mas ya. Nah, yang lain nanti biar yang lain yang punya yang bertugas menyampaikan. Bisa kan, Mas? Bisa. Siap, oke. Biar lebih fokus. Begini, Mas. Dari apa yang Mas sampaikan tadi itu, Anda tugasnya yang utama adalah mengawasi kejadian dunia ini, jelas tahu segalanya, mungkin biidznillah, izin Allah. Saya ingin tahu, alhamdulillah di Nusantara ini, walaupun kayak seperti ini, secara saya pribadi juga mengatakan adem ayem aja lah. Saya pribadi nggak tahu mereka yang
kepentingan terusik kan gitu, Ya. sehingga mereka merasa panas. Itu tidak saya bahas kali ini. Saya ingin bahas yang di luar negeri sana. Sekarang ini kan negara-negara yang menguasai tenaga senjata militer banyak, itu lagi panas-panasan. Ya. Nah, itu lebih spesifik soal apa perang antar manusia ini. Itu hakikatnya apa terjadi itu? Apa cukup seperti aja perangnya, ataukah berkembang kemana? Setelah perang itu nanti apa yang terjadi pada mereka? Silakan Mas, katakan Mas. Baik, memang keadaan itu sudah terjadi. Sekarang mulai ketegangan itu sudah mulai terjadi. Efek-efek dari kekacauan di antara mereka di luar sana adalah mereka itu ingin diakui siapa yang paling kuat, siapa yang paling maju teknologi militernya, yang paling mutakhir, senjata-senjata yang tidak terkalahkan. Mereka ingin unjuk gigi, sayalah yang paling kuat, sayalah yang paling tidak dikalahkan. Dengan semua teknologi-teknologi yang saya kembangkan, tidak ada bisa yang melawan saya. Ketika ada salah satu dari pihak lain itu mempunyai senjata-senjata yang mutakhir juga, tentunya yang sebelumnya ini negara yang sudah menguasai teknologi lebih dulu, itu mereka tidak terima. Saya tidak ingin diungguli dalam hal ini, sayalah yang paling terkuat. Maka timbullah gejolak-gejolak itu. Di samping itu, mereka adalah peperangan secara ekonomi. Negara yang merasa dikuasa ini tidak ingin disalib, tidak ingin diungguli, bahwa mereka khawatir akan tertinggal secara ekonomi, tidak terima. Dengan berbagai macam cara mereka untuk melemahkan. Salah satunya mereka dengan memberikan tekanan ataupun pembatasan ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh negara lain agar bisa menyaingi negara yang merasa paling kuasa ini. Dari situlah muncul ketegangan yang semula bersifat ekonomi menjadi bersifat adu senjata. Semua terjadi semacam itu mulanya, baik yang di utara sana maupun yang di barat sana. Ceritanya tidak jauh beda, karena mereka ingin menjadi superpower di dunia ini, saling berebut pengakuan. Negara sayalah yang paling kuat, adidaya dan superpower, menguasai teknologi militer maupun teknologi di bidang elektronik. Ya karena kekacauan, karena keegoisan itulah muncul peperangan, kekacauan. Selain itu juga ada hal lain yang menyebabkan terjadinya kekacauan di dunia ini. Memang sudah saatnya para iblis-iblis yang membantu teknologi selama ini, mereka juga ingin mengambil upah apa yang sudah mereka bantukan, dari kelancaran ekonomi, dari kekuatan senjata-senjata yang mereka bisa, ataupun teknologi dari kendaraan, ataupun teknologi yang sifatnya jejaring media. Iblis-iblis ini juga sudah saatnya untuk mengambil apa yang mereka bantukan. Karena iblis juga merasa bahwa apa yang sudah saya berikan harus ada imbal baliknya. Disitulah muncul kekacauan-kekacauan yang memang sengaja dibisikkan kepada budak-budaknya ataupun kaulanya, itu untuk saling bersetegang agar iblis juga bisa panen dari roh sukma mereka, dari peperangan, adu senjata, ataupun melemahkan secara ekonomi yang efeknya adalah banyak kelaparan nantinya. Itu juga merupakan rencana-rencana iblis untuk bisa mengambil upah yang sebanyak-banyaknya, dan nantinya itu tidak bisa dibendung lagi akan terjadi. Karena selama ini kekuatan ekonomi ataupun kekuatan teknologi, iblislah yang paling berperan di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Oh gitu Mas. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, sambil aku tak ngomong, kau bersihkan dulu Mas ini, jadi aku Mas itu. Tidak, ini kawan saya. Enggak, ini yang tutupnya Mas ini, yang mengganggu kelancaran bicara tadi loh. Ya agak berbelit ini tadi. Ya kan, ya itu. Kota dia sendiri kan? Ya. Saya dikeluarkan. Kan ganggu, kasihan nanti. Ya. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, jadi pada intinya gejolak-gejolak maunya peperangan di negara luar sana, itu pertama kali mereka mau adu kekuatan. Saya yang paling kuat diantaranya. Ya. Itu memang nampak sekali. Kemudian yang kedua karena faktor ekonomi.
Ya. ingin merasa paling sejahtera lah, katakan merebut ekonomi negara lain gitu ya. Ya. Nah, ini yang berikutnya yang aku tertarik, kok saatnya iblis mengambil upah kepada mereka dengan apa selama ini mereka bantu, kan gitu. Tadi pas mengatakan ternyata selama ini teknologi yang mereka kuasai, entah itu senjata militer, entah itu ekonomi mereka, entah apapun yang mereka bagian teknologi itu yang bantu iblis. Coba ceritakan bagaimana kisah kok para iblis sudah bantu mereka itu dalam hal itu, silakan Mas. Ya, karena iblis itu melihat celah-celah dari manusia yang ingin ingin mendapatkan atau menuruti nafsu-nafsunya. Salah satunya adalah dari golongan yang ingin menguasai dunia. Menguasai dunia itu tidak bisa dengan cara yang tradisional. Mereka mengembangkan teknologi itu dengan penemuan-penemuan yang belum ada di dunia ini. Mereka kembangkan, mereka membuat kekuatan-kekuatan yang sifatnya itu adalah bisa mengendalikan manusia. Intinya itu mengancam dan membahayakan manusia. Dari segi militer, jika tidak tunduk saya hancurkan, bisa saya rudal ataupun nuklir. Itulah semacam salah satu teknologi yang sifatnya ingin menguasai dunia dengan cara menakut-nakuti negara lain. Jika tidak tunduk maka akan saya hancurkan, maka akan saya perangi. Secara tidak langsung negara lain juga akan tunduk, takut, khawatir jika masyarakatnya akan kacau balau, banyak pembunuhan di mana-mana. Tentunya negara-negara ini juga waspada, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa mereka mengikuti aturan itu. Jika tidak tunduk, saya akan hancur, saya akan dipecah belah, tidak hanya akan menjadi negara kecil-kecil malah. Seperti itulah para iblis melihat celah. Oh baik, saya akan berikan kamu suatu cara, yaitu dengan teknologi kemiliteran, pesawat, rudal-rudal ataupun semacamnya, senjata-senjata yang sifatnya menghancurkan itu. Mereka bantu. Dengan mudah mereka bisa menemukan rudal, roket ataupun pesawat ataupun senjata-senjata lain yang sifatnya itu menghancurkan. Tidak manfaat teknologi semacam itu. Isinya hanya menghancurkan saja. Dan dibungkus tentang kepintaran mereka, seolah-olah mereka itu sudah pintar, bisa menemukan alat-alat semacam itu. Dari teknologi pesawat yang sangat besar, kapal-kapal yang sangat besar. Tujuannya itu untuk menguasai seluruh dunia ini. Serakah lah gitu ya. Disitulah iblis membisiki, menuntun teknologi bisiki di gambaran-gambaran mereka itu nampak, sangat nampak sekali olahan dari semua pengembangan teknologi yang bersifat api. Semua teknologi yang bergerak di dunia ini sifatnya bersumber dari api. Bisa dibayangkan mana yang selain api? Semuanya pakai api memang ya. Itulah teknologi iblis. Bahkan senjata yang kecil pistol aja pakai api, ledakan duar baru keluar. Itu ciri khas. Sebenarnya kan ada senjata yang tidak menggunakan api. Banyak sekali nantinya akan diketemukan, banyak sekali yang tidak mengandung unsur api. Jika ada teknologi yang menggunakan unsur api, itulah teknologi iblis. Ini yang menarik saya. Anda mengatakan sedikit, kalau dikatakan ada senjata yang di luar nggak ada unsur api. Apa itu bukan sama Atlantis? Ada itu? Banyak sekali zaman dahulu. Teknologi tidak menggunakan api. Ada ya? Orang Lemurian, orang Atlantis itu tanpa api dulu itu. Tanpa api bisa pergi kemana-mana. Oh ya, aku mendengar bahwa teknologi yang diberikan kepada orang-orang sekarang menguasai dunia itu dari Atlantis cuma dicuri iblis, itu betul ya? Ya. Itu benar. Benar. Jadi apa yang diberikan oleh iblis membisiki ilmuwan yang meneliti di luar sana itu dicuri dari teknologi Atlantis, dibisikkan sama para ilmuwan itu. Ya. Tapi seolah mereka itu hasil mereka percobaan, uji coba loh. Seolah-olah memang begitu. Cara akal. Ya. Teknologi yang dicuri dari Atlantis itu dimodifikasi agar bisa sejalan dengan apa yang mereka inginkan, sejalan dengan yang iblis inginkan. Semuanya ditata ulang menggunakan unsur api. Agar apa? Hegemoni dunia ini terpusat pada satu titik. Semua dihasilkan dengan sumber
minyak yang mengandung api. Memang diatur semacam itu, nanti biar dunia ketergantungan pada sumber itu. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Iya. Ini sangat rumit dipahami loh, Mas. Tidak ketemu akal oleh manusia. Ini kalau tidak bicara dengan hati yang terbuka, lapang dada, bersih, nggak bisa pahami loh. Karena taunya orang kan negara luar itu orang canggih-canggih. Iya. Banyak ilmuwan menemukan ini, menemukan itu. Bahkan orang Nusantara sendiri menghina negaranya. Ya begini-gini aja katanya. Ya. Mereka iri dengan negara luar sana. Seperti itu loh. Karena itu banyak unsur dari iblis kalau begitu. Iya. Oh, terus gini, tadi ada mengatakan saat ini mereka selama ini bantu mereka saat ngambil opah. Ngambil opah itu kan mesti ada suatu kerusakan di situ. Pasti. Yang maunya dibantu sehingga mereka gagah kalau diambil opahnya. Kalau pengalaman di saya, kalau ngebati orang sakit, itu kadang kodam-kodam luhurnya minta opah. Ya. Jika sakit, itu dibersihkan, alhamdulillah sehat. Kira-kira apa yang terjadi dengan negara-negara itu yang selama ini dibantu oleh iblis kok diambil opahnya? Silakan. Ya karena selama ini hampir 1 abad mereka dibantu dengan kemewahan, dengan kemanjaan teknologi, dengan kemudahan-kemudahan yang mereka terima, mereka rasakan, ekonomi yang kuat, yang stabil, hampir tidak merasakan adanya kemiskinan. Semuanya masyarakatnya tercukupi dari sandang pangan maupun kecukupan rumah, semuanya tercukupi, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Dari kemanjaan-kemanjaan itu yang sudah mereka rasakan selama ini, tentunya iblis juga ada saatnya untuk mengambil upah yang telah dibantukan selama ini. Tidak ada yang sia-sia diberikan, semuanya harus ada imbal baliknya. Jika iblis sudah mendapatkan izin dan pintu itu sudah terbuka luas, saatnya para iblis yang selama ini membantu, mereka juga dengan mudahnya mengambil apa yang mereka inginkan. Para rusukmanya, kehancuran ekonomi, teknologi yang tidak berguna lagi, semuanya akan diambil dengan mudah sekali. Akan menjadi terpuruk bangsa itu, akan menjadi kekurangan dan sangat miskin sekali, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itu sudah ketentuan yang harus terjadi. Dan itu tidak bisa diatasi lagi dengan cara apapun, tidak bisa. Jika sunatullah sudah saatnya dijalankan, maka akan terjadi. Jadi itu dampak nyatanya, Ya. akan terpuruk mereka itu semua. Ya. Jadi ini nggak menyangkut negara mana loh, Mas. Ya. Cuma golongan manusia semua lah. Ini hanya sekedar membuka wawasan. Wawasan bahwa yang dibantu oleh iblis saatnya terpuruk begitu. Ya. Nah, memang selama ini kan mereka mengasih dunia kan dengan cara itu, propaganda yang seolah mereka hebat, pahlawan, tapi ya dengan mengancam senjata kan gitu. Ya. Karena mereka ternyata dibantu oleh iblis. Nah sekarang ribut sendiri, cocok sendiri, itu hakikatnya iblis ngambil opah. Ya, saatnya iblis untuk mengadu domba. Adu domba. Ya. Nah, kan itu mati seperti itu kan sama iblisnya kalau begitu. Ya. Akhirnya mereka akan terpuruk kalau begitu, justru malah ya. Jadi nggak ada yang menang nanti mereka itu. Tidak ada yang menang. Sama-sama ambruk semua. Ya. Toh ini sama-sama ambruk semua ya. Ya, sama-sama. Terpuruk semua ya. Semuanya. Apakah ini toh gini Mas? Tapi pada kenyataannya dunia manusia ini harus berkembang sampai kiamat nanti. Kalau mereka terpuruk, selama ini mereka menguasai dunia dengan teknologinya, dengan ekonominya, kan sampai menakuti negara lain kan gitu. Nah, padahal kehidupan harus berlanjut sampai kiamat datang kan gitu. Ya. Kira-kira dari sisi lain itu, adakah sekelompok manusia yang sekiranya bisa terselamatkan dari keterpurukan macam itu, Mas? Silakan, Mas. Ada. Dari dunia ini yang nantinya akan morat-marit hancur, kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, bahkan dunia ini sudah tidak bisa ditata lagi dengan sistem politiknya, sistem perdagangannya maupun sistem teknologinya. Semuanya sudah hancur, tidak bisa ditata lagi. Akan muncul orang-orang yang nanti membangun di seluruh dunia ini, menata ulang, meriset kembali tatanan-tatanan baru yang semula berinduk kepada sistem Dajjal akan berubah kepada sistem yang murni, sistem ilahi. Allahu Akbar. Murni, sistem kemanusiaan, sistem saling menolong, sistem kebersamaan. Itu nantinya akan terjadi. Dibangun, ditata ulang, sistem cara beribadah yang benar, kembali kepada Allah yang benar, sistem perdagangan yang secara syariat,
tidak merugikan yang lain, itu nanti akan terjadi dengan perdagangan yang secara syariat, secara yang benar, tidak ada efek-efek riba di dalamnya. Nanti akan terjadi semacam itu. Ada sosok-sosok yang akan muncul nanti, petugas-petugas Allah yang ditugaskan dan disebarkan di seluruh dunia untuk membawa Islam rahmatan lil alamin, membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Oh gitu. Jadi tetap aja ada ya manusia-manusia yang dipilih Allah untuk membangun lagi begitu. Ada. Terselamatkan dari tumpuan itu untuk bangun lagi, karena harus berlanjut kan sampai kiamat datang kan gitu di manusia. Itu ada manusianya ya. Ada. Terus ini Mas, ini aku tadi berbicara soal di luar Nusantara. Mereka adu dengan senjata kuat. Tapi insya Allah saya pernah mendengar untuk adu senjata dengan Nusantara nggak mungkin lah. Ya, karena juga pernah mendengar bahwa di Nusantara ini ada wali-wali Allah dan leluhur bertugas kan begitu. Ya, mungkin secara nyata memoncongkan laras senjata aja ke Nusantara mereka nggak berani lah. Betul itu Mas kira? Akan berpikir 2 kali. Nah, ini kenapa bisa begitu? Bisakah ceritakan? Karena mereka sebetulnya sudah mengetahui poros dunia itu di mana. Tapi mereka menutup-nutupi, membutakan seluruh dunia ini bahwa sejarah yang sebenarnya awal mula manusia itu ada di Nusantara ini. Oke, cukup sampai situ dulu Mas. Jadi gara-gara itu mereka sudah mengetahui dari bisikan-bisikan juga tahu kan? Sudah tahu kan? Sehingga mereka nggak mungkin berani untuk mengarahkan moncong senjatanya ke Nusantara ini. Nah, lalu bagaimana cara biar gimana pun iblis nggak terima loh itu. Lalu bagaimana mereka untuk merusak Nusantara ini dengan senjata mereka nggak berani? Sudahkah bentuk nyata sekarang ini mereka juga Rusia? Sudah. Bentuknya apa? Dengan cara menyusupi lewat media-media, mereka mengadu domba antara suku. Sudah banyak narasi-narasi yang disusupkan ke Nusantara ini lewat berita-berita yang itu merupakan ditugaskan oleh negara sana untuk menjadi media di Nusantara ini. Tujuannya adalah untuk memecah belah agar Nusantara ini menjadi negara yang kecil-kecil. Jadi mereka menyerangnya bukan senjata tapi lewat alat-alat seperti ini, misal ini, dan buat narasi-narasi berita nggak benar itu. Alah. Makanya kadang-kadang di Nusantara kok bolak-balik. Manusia Nusantara ini di luarnya sepertinya merah putih. Tapi tingkah lakunya jauh dari merah putih. Apa itu bentuknya di antara nyatanya? Ya, banyak penyusup-penyusup yang dikirimkan ke Nusantara ini. Mereka menggunakan sistem telekomunikasi yang ada di Nusantara ini seolah-olah mereka itu orang dalam sini, seolah-olah mereka itu masyarakat di Nusantara ini. Padahal mereka itu petugas-petugas dari luar yang intinya untuk mengganggu suasana ketentraman Nusantara ini yang semula adalah rukun, aman, tentram, tidak ada gejolak di antara satu yang lain. Mereka susupi dan mereka sengaja untuk membuat salah satu tempat untuk dibuat agar kacau, agar menjadi kekacauan, agar tidak kondusif politik di Nusantara ini, semacam itu. Siap. Oke, saya ulangi, kalau di luar Nusantara sana mereka mungkin adu senjata, langsung frontal kelihatan, tembak menembak, bom ngebom kan gitu. Tapi di Nusantara mereka tahu dan berani, cuma mereka menyerang Nusantara dengan sistem tadi itu, adu domba, fitnah lewat berita-berita yang nggak benar gitu. Dan itu anehnya, justru ada orang saya sendiri yang berbuat begitu. Itu nyata itu Mas. Nyata sekali. Memang ini berita-berita ini kan sekarang banyak heboh. Tajamnya pena gitu kan. Ya gitu Mas ya. Tadi ada yang mengatakan mereka nggak berani menyerang secara senjata, tapi nyerangnya lewat berita-berita itu mecah belah. Kira berhasil nggak mereka untuk ganggu Nusantara ini? Tidak. Selama masih tertanam jiwa rasa nasionalis di bangsa Nusantara ini akan sangat sulit, susah. Dan itu juga sudah ketentuan dari Sang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Bahwa Nusantara itu negara yang terjaga. Walaupun ada konflik-konflik di sebagian wilayah Nusantara, itu juga tidak akan membuat efek yang sangat besar. Siap. Nggih. Terima kasih Mas. Jangan terlalu dalam diulas, nanti insya Allah lain kali lagi tak buat cerita.
Ini kan hanya membahas soal hakikat peperangan di luar sana kan Ya. gitu. Terima kasih. Nanti kalau Mas Sukma bercerita yang lain ngantri nih kelihatannya kan. Ya. Aku udah ingin ngobrol kan gitu. Betul Mas? Ya. Gitu. Terima kasih Mas. Dari apa yang sampai mau dari depan tadi sampai terakhir, saya mencoba mengulang. Tahu salah salahkan Mas saya ya. Ya. Jadi pada intinya maunya ada peperangan di luar sana negara itu mereka saatnya mereka selama dibantu oleh iblis ngambil upah. Nah, dampak nyatanya nanti terpuruk semua di sana kan gitu ya, terpuruk ekonomi segala macam lah, sehingga kehidupan curat marit diambil upah sama iblis kan. Ya. Nah kemudian mereka nggak berani menyerang Indonesia karena situasi Nusantara negara terjaga, betul Ya. tapi mereka menyerang Nusantara dengan membuat berita-berita palsu, ada domba hoak gitu. Ya. Nah, tapi aku nggak pernah berhasil kan begitu. Kira-kira apa yang bisa Mas sampaikan? Terus ini juga lupa ada sebagian manusia yang terselamat dari semua itu dan justru mereka yang akan membangun kembali begitu ya. Ya, ada. Nah, ada. Terima kasih Mas. Dari apa yang Mas ceritakan tadi ini mau taksir dunia manusia. Silahkan. Karena Mas ini tugas seperti itu, adakah yang bisa Mas sampaikan pada manusia? Ada untuk manusia saat ini yang mengalami kejadian ataupun kegonjang-ganjingan di dunia ini, tetap tenang saja. Selalu perbaiki diri masing-masing. Tidak usah ikut memikirkan kejadian yang ada di luar sana. Karena mereka di sana itu memang sudah saatnya mereka untuk terjadi kekacauan di sana. Untuk pribadi masing-masing selalu perbaiki diri kalian masing-masing, beribadah yang benar. Tidak usah memikirkan dunia yang luas ini. Sudah ada tugasnya masing-masing dan sudah ada yang memikirkan dunia ini. Tidak usah terbebani dengan berita-berita yang tidak benar. Selalu ibadah tepat waktu, lebih rajin, diperbaiki pikirannya maupun ketaatannya kepada Sang Maha Pencipta. Itu saja. Tidak usah tergiring oleh narasi-narasi yang tidak benar. Selalu belajar dengan keteguhan hati, belajar dengan keistiqomahan, belajar untuk tawakal. Itu saja. Karena di dunia ini sifatnya adalah untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta, tidak untuk memikirkan dunia yang luas ini. Tidak usah. Jika kamu taat dan ridho dan tawakal, Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu, baik materi maupun non materi. Tidak usah terbebani dengan nantinya bagaimana nasib saya tahun depan ataupun nanti. Tidak usah dipikirkan. Intinya perintah Allah itu ibadah, ya ibadah saja. Nanti tahun depan ataupun nantinya itu Allah yang mencukupi. Itu saja. Oke. Sudah Mas? Sudah. Ya. Terima kasih Mas atas pesan Anda pada kami umat manusia. Mudah-mudahan insya Allah kami belajar seperti apa yang Mas sampaikan tadi. Tapi ya gangguan dari iblis luar biasa. Itu namanya perjuangan Mas ya. Yang namanya ibadah juga ada ujian. Siap, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami di sini Mas. Anda sudi hadir ke sini. Kalau kurang sopan, mohon maafkan kami Mas ya. Ya. Silakan kembali bertugas. Mudah-mudahan ini saya mohon izin tas dunia manusia. Silakan. Ada hidayah yang bisa diambil hikmah dari oleh manusia. Terima kasih Mas, silakan Mas untuk tugas. Salam. Saya undur diri. Siap. Balik tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sejuk Pak. Iya, Alhamdulillah. 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 Pemirsa, demikian obrolan kami dan makhluk goib yang masuk ke Pak Suliono yang bercerita tentang hakikat sekarang di luar Nusantara ini banyak manusia berselisih antar bangsa, antar negara. Mereka adu kekuatan, adu senjata seperti itu fakta ya sekarang ini. Bahkan negara yang sekarang saat ini merasa paling demokratis, menjadi polisi dunia, menjadi penjaga keamanan juga sekarang justru malah menginjak negara lain. Itu saya cari simak hakikatnya sudah disampaikan oleh Mas tadi itu. Di sini banyak hikmah yang insya Allah bisa kita ambil sebagai manusia. Yang dipesankan tadi itu sudah dipesankan oleh Baib tadi bagi kita manusia. Pemirsa,
kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Bila Allah mengendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pintar itu menolaknya. Walaupun anda yang paranormal yang bisa terawang itu menolaknya, silakan ngarang-ngarang, tetap ya terjadi ketentuan Allah. Termasuk konten saya kali ini, apabila satu kebenaran itu mutlak dari datangnya karena hakim benar Allah, di sini ada kekurangan karena itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia, dan yang ditinggal Nusantara tetap semangat, gak usah neko-neko, perbaiki diri kita masing-masing dengan cara ibadah yang benar. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih, bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.